Halo adik-adik sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan ke-14 dan 15 untuk mata kuliah Matematika Bisnis. Ini pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi nanti setelah pertemuan nanti akan ada kuis, kemudian setelah ini nanti kita tunggu jadwal dari kampus lalu kita siapkan UAS. Jadi kalian bisa ada waktu untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke UAS nanti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan kalkulus diferensial pada bisnis. Jadi ada topik-topik di bidang bisnis atau ekonomi yang memakai pendekatan diferensial kalkulus. Jadi kalau diferensial itu kalau kalian kita sudah dapat di yang sebelum ini itu turunan. Kalau kalian pernah ingat turunan, kalian pasti inilah pasti ya, bisa mengerjakan ini dengan mudah. Jadi turunan itu kan dia lawannya turunan kan integral. Jadi kalau turunan tuh misalnya x kuadrat ditambah 5, kalau kita cari turunannya berarti kan sama dengan 2x karena dikali itu dan 5 itu kan tidak ada cuma konstanta, jadi ketika diturunkan jadi hilang jadinya toh. Kalau misalnya x, kalau contoh lain contohnya tuh 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5x ditambah 5 misalnya, maka itu jadinya tuh jadi 3x kuadrat ditambah 2 ditambah 2x tambah 5 karena itu turunan. Tapi kalau integral kan ditambahkan itu ya pangkatnya itu. Jadi kalau kalian ini pasti sudah dapat lah, kalian dapat di SMA, jadi tinggal bagaimana penerapannya dalam salah satu topik yang penting juga dalam dunia ekonomi dan dunia bisnis di sini, baik pertanian maupun perikanan. Kalau kita belajar bisnis perikanan, maka ini juga dapat diterapkan. Nah, topik topik yang dipakai untuk oleh para ahli matematika atau ahli bisnis dan ahli ekonomi di dunia untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran pada dikaitkan dengan matematika itu adalah menggunakan diferensial kalkulus ini. Jadi untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran itu pendekatan matematika yang digunakan adalah diferensial kalkulus. Jadi nah, ini merupakan materi dasar. Nanti penerapan yang lebih lanjut daripada elastisitas permintaan dan penawaran ini nanti akan didapatkan pada mata kuliah ekonomi perikanan di semester 3. Nah, ini cuma dasarnya. Jadi ketika ini saya harapkan nanti kalian ketika masuk di ekonomi perikanan nanti kalian sudah tahu ya, bagaimana cara menghitung elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nah, karena permintaan dan penawaran itu kan kita sudah dapat di kemarin secara matematika. Jadi kalau permintaan itu kan dia kurvanya negatif. Artinya ketika salah satu naik, maka yang salah satu turun. Jadi dia berhubungan negatif. Tapi kalau positif, maka salah satu naik, maka salah satu turun. Maka dia berimplikasi pada gambar slope-nya. Nah, biasanya tuh kalau elastisitas permintaan dan penawaran itu terkait dengan harga dan jumlah barang. Tuh. Harga dan jumlah barang. Jadi ketika harganya naik, ketika itu elastisitas permintaannya maka bisa atau dalam kurva permintaannya ketika harga naik, maka biasanya itu kita sebagai konsumen akan menurunkan kita punya jumlah pembelian. Jadi ketika harga naik maka Ki akan menurun karena permintaan itu kan menggambarkan perilaku konsumen. Kalau penawaran itu menggambarkan perilaku produsen. Jadi ketika kalau di produsen di kurva penawaran tuh ketika harga naik, mereka akan berusaha untuk menawarkan lebih banyak ke konsumen sehingga mereka bisa mendapatkan untung. Nah, ketika ada pemotongan maka itulah keseimbangan pasar. Nah, elastisitas permintaan itu adalah konsep yang mengukur perubahan berapa besar perubahan jumlah barang dipengaruhi oleh peningkatan harga. Jadi kan tidak ideal, tidak coba saya lihat ada gambar sini, oh, tidak ada gambarnya ya. Oke, kalau di gambar yang di pertemuan yang sebelum UTS sama pertemuan kemarin itu kan ada yang
miring. Jadi kalau semakin landai gambarnya, jadi kan kalau misalnya coba saya coba pakai gimana caranya ya? Nah, coba nanti kalian ini kan karena ini bukan materi khusus permintaan dan penawaran, lebih ke matematikanya. Jadi yang penting kalian tahu dulu konsepnya itu apa, itu elastis permintaan, apa itu elastis penawaran. Jadi kalau elastis permintaan tuh berapa besar perubahan key atau barang yang di bawah itu ketika terjadi perubahan harga. Nah, perubahan harga ini akan, kalau misalnya kita pakai list gambar atau grafik itu, dari dia punya kurva, kalau semakin curam begini, maka ketika terjadi perubahan P, maka biasanya tuh kinya tuh akan lebih kecil berubah. Tapi ketika dia landai begini atau dia begini, maka ketika terjadi perubahan harga sedikit pun, sedikit saja, itu kinya akan banyak berubah. Nah, jadi tuh ada tuh namanya tuh elastisitas permintaan, atau ya inelastis sempurna, ada yang elastis sempurna. Artinya kalau dia lurus begini, maka dia disebut sangat elastis. Nah, kalau dia begini, maka dia tidak elastis. Jadi semakin landai dia tidak semakin elastis. Oh, semakin curam, semakin curam. Kalau semakin curam dia, kalau ini dia tidak tidak elastis. Kalau yang dia begini, dia menjadi sangat elastis. Jadi kalau kurva tuh kan dia kan biasanya gini. Ada juga yang begini, ada juga yang begini. Itu tergantung kondisi di pasar, kondisi di lapangan. Pasar tuh dalam artinya kan pertemuan permintaan dan penawaran. Jadi ketika ketika perpotongannya tuh pada nilai yang rendah-rendah, maka dia lebih ke apa lah, lebih ke lebih curam begitu. Jadi tidak atau lebih landai, tergantung inilah, tergantung pasar. Oke. Jadi ini biasanya tuh elastisitas permintaan dan penawaran itu diukur dengan presentasi. Jadi nanti di rumusnya di sini nanti ada ini. Sebelum itu kita masuk ke, kita jelaskan dulu yang elastisitas penawaran yang seperti saya sudah singgung tadi. Jadi perubahan perubahan key, seberapa seberapa besar perubahan key terhadap apa perubahan dari harga. Jadi seberapa besar, kalau dari penawaran berarti seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan oleh konsumen ketika terjadi perubahan harga di pasar. Nah, gitu. Jadi kalau di elastisitas ini ada tiga. Jadi ada untuk harga saja, atau silang, atau dari pendapatan. Nanti kita belajar. Tapi yang penting itu kalian tahu dulu tuh apa tuh elastisitas permintaan maupun penawaran. Jadi yang penting kalian tahu dulu elastisitas itu. Jadi supaya lebih gampang di ini lah. Kalau kita kita pakai kan tadi kan saya bilang kan elastisitas permintaan atau penawaran itu adalah perubahan Q ketika terjadi perubahan P. Nah, kalau perubahan itu dalam matematika itu biasanya dia menggunakan pendekatan ini pembagian. Kalau perubahan, kalau kalau apa? Kalau kalau multiplier kan pakai yang perkalian. Kalau misalnya ini dia pakai jadi kalau dari kalau dari kalau misalnya kalau misalnya disederhanakan dalam bentuk persamaan, maka rumus elastisitas harga itu khusus untuk harga, maka perubahan jumlah yang diminta Q kan, jumlah barang itu kan Q quantity itu, kalau P itu kan harga. Jadi ketika terjadi perubahan harga di bawah ini, jumlah yang diminta itu berapa berubahnya. Nah, maka ketika ketemu jadi persamaan, apa, kita turunkan dari persamaan matematika, maka perubahan tuh biasanya itu kan diperumuskan segitiga tuh, Q2 kurang Q1 dibagi Q2. Jadi kalau misalnya itu kan perubahan itu kan biasanya itu kan dipakai rumus segitiga tuh. Jadi perubahan Q. Jadi ketika ini ditulis di sini seperti ini, maka akan ketika diturunkan lagi maka bisa dibalik. Jadi kan ini kan konsep perkalian matematika, jadi kayak penyederhanaan pembagian fungsi pecahan toh. Jadi kalian harusnya yang gini-gini tuh kalian sudah di waktu SMA. Kalau belum juga kalian harus belajar lah. Jadi nanti diperhatikan. Jadi itu dari pengertian tadi apa tuh elastisitas harga dan dari permintaan, atau elastisitas harga dari penawaran. Jadi kita buat rumusnya seperti ini. Ketika kita konversi dalam bentuk
persamaan apa atau simbol-simbol matematika, maka kita bisa mendapatkan rumus ini. Kalau ini biasanya kan agak ini, biasanya tuh ini dulu, baru ini. Jadi kan biasanya kan lebih gampang tuh kan ketika ada perubahan, maka dia perumusnya pasti segitiga. Segitiga Ki bagi Ki. Segitiga Ki bagi Ki. Maka kalau bisa di bawah berarti segitiga P dibagi P. Nah, ketika kita mau banyak lagi, kita tinggal balik. Gini kan, jadi dibalik. Jadi P di atas, Ki di bawah ketika dikali. Itu kan rumus apa cara perkalian pecahan-pecahan tuh. Nah, ini jadi kita bisa mendapatkan ini rumus finalnya seperti ini. Nah, di sini biasanya tuh eh, kalau biasanya ini bisa kalau misalnya ketika kita dapat rumus final ini tuh biasanya ini yang apa fungsi ini yang nanti kita mengaplikasikan diferensial tadi atau turunan tadi, ya. Jadi nanti gitu. Jadi ini apa ke apa contoh kalau ini kan untuk harga ekstras harga musuh kita menggunakan pendekatan limit. Jadi yang mendekati nol tuh, jadi dia ya mirip-mirip lah, jadi kan seperti ini. Jadi ketika dari sini kita 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 menggunakan pendekatan diferensial, maka kita bisa mendapatkan rumusnya seperti ini. Ini kalau ini kan artinya turunan diferensial Ki bagi, jadi turunan dari Ki berapa, toh? Jadi rumusnya ini. Yaitu kalau jadi itu setiap begini, matematika itu biasanya dia muncul dari kondisi real di lapangan. Jadi kenapa ada rumus, misalnya rumus seperti ini, Ki dan P ini cuma simbol yang muncul dari pengertian kita punya pengertian ini. Kita punya pengertian di sini, atau kita punya pengertian di sini, nanti disederhanakan dalam bentuk rumus seperti ini, lalu dikonversi dalam bentuk simbol-simbol matematika seperti ini, lalu dihitung pakai mekanisme-mekanisme cara perhitungan rumus matematika di sini. Ya akhirnya kita dapat apa rumus elias harga untuk permintaan seperti ini. Ini rumusnya ini. Itulah. Itu. Nah, oke, jadi kalau nanti kita hitung ini, kita ada suatu kita bukan rumus ini, lalu kira-kira dia nilai tuh nilainya tuh lebih dari atau kurang dari satu, maka dia disebut tidak inelastis. Sangat jelas. Jadi artinya bahwa ketika dia begini perubahan P, Q-nya tetap di sini saja, tidak berubah. Tapi kalau dia begini atau dia rata begini, maka ketika terjadi perubahan P di sini, maka Q-nya tuh bisa berubah banyak di sini. Nah, jadi ketika Q atau nilainya elias harga dari permintaan tuh kurang dari satu, maka dia tuh gambarnya begini atau tidak elastis. Tapi kalau ketika dia sama dengan satu, maka dia bisa ini. Jadi itu ini. Kalau misalnya dia lebih dari satu, maka dia gini. Jadi yang penting kalian pahami dulu. Jadi kalau dia begini artinya bahwa ketika terjadi perubahan P, nilai Q-nya sama saja. Kalau dia lurus begini, dia garis terus begini. Tapi kalau misalnya dia gini, maka dia tuh sangat elastis. Maka dia ketika kita hitung dia nilai sama dengan satu, maka dia apa jadi perubahan. Tapi kalau misalnya dia lebih dari satu, maka dia sangat elastis. Tapi kalau dia sama dengan nol, maka dia sangat tidak elastis. Nanti kita lihat ini, yaitu gini, kita bisa hitung elastisitas permintaan maupun penawaran itu bisa berdasarkan menggunakan dua pendekatan. Pertama, kita hitung pakai rumus ini, lalu kita bisa, kalau misalnya kita dapatkan 5, maka kita lihat di sini, oh 5 berarti berarti ini penilaiannya itu 3, maka dia disebut elastis terhadap harga. Tapi kita juga bisa pakai gambar. Kalau misalnya gambarnya kita ada soal, terus kita buat gambarnya, kita hitung gambarnya, berarti dia gambarnya begini, maka sudah dipastikan dia itu adalah elastis sempurna. Tapi kalau dia begini, maka dia elastis juga. Tapi kalau dia sudah begini, maka dia sangat tidak, dia inelastis sempurna kalau dia lurus saya begini. Nah, jadi itu kita bisa menggunakan menggunakan rumus untuk diketahui itu rumus fungsi permintaan tuh Q sama dengan 120 dikurangi P. Dicari tuh elastisitas permintaan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ketika kita menggunakan rumus ini, maka kita tinggal cari tuh P sama dengan berapa, Q sama oke. Berarti kan kita cari elastisitas harga dengan P
ada 3 skenario. Pertama, P sama dengan 40, P sama dengan 25, dan P sama dengan 10. Nah, ketika P sama dengan 40, maka kita konversi ke dalam nilai itu. Jadi contohnya tuh, ini kan rumusnya kan 120 dikurangi 3P, maka 110 dikurangi 3 kali 4, maka sama dengan 40, sama dengan kalau kita hitung 30. Nah, ini kan ketika kita cari key-nya toh, kita cari key-nya nih. Jadi pertama kan dari rumus ini kita konversi 40 ke sini, maka 120 kurang 120 sama dengan 30. Nah, untuk mencari nilai turunan, kita buat turunan di sini. Kita cari turunan apa? Turunan F apa F turunan dari P, turunan dari P di sini. Turunan dari rumus ini sama dengan kan, kalau tadi seperti saya tadi bilang di awal tadi itu, kalau kita turunan pertama dari sebuah konstanta, maka itu nilainya pasti nol. Jadi kita hapus ini 120 nih. Lalu karena ini ada P-nya, ketika P dibagi P sebenarnya satu, berarti dihapus P, berarti tinggal negatif 3. Maka turunan pertama dari rumus ini sama dengan negatif 3. Nah, kita tinggal konversi ke sini, ke rumus ini nih. dq per dp sama dengan min 3, q-nya sama dengan 30, gitu. Ketika dikali, oh, q-nya 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 sama dengan 30, p-nya sama dengan 40. Jadi tinggal dibagi, dapat. Jadi tinggal di ini saja, jadi contohnya tuh 103. Jadi ketika min 3 dikali 340 bagi 30 sama dengan 34. Nah, di elastisitas pertahanan ini kalian perhatikan ini. Ini kan ada garis lurus ini toh, garis kotak ini apa? Garis pembatas ini toh. Itu artinya bahwa dia tuh nilainya absolut, jadi tidak ada negatifnya. Jadi kalau misalnya kita bagi terus kita hasilnya negatif ini, maka kalau sesuai rumus ada ini kan tidak ada negatif, maka kita pakai ini, pakai ini, pakai apa, tingkat absolut, sehingga kita dapat kalau ketika fungsi permintaan seperti ini terhadap ini dengan harga seperti ini, maka dia punya elastisitasnya sama dengan 4. 4 berarti dia nilai sama dengan, berarti dia tuh adalah berarti dia artinya bahwa fungsi permintaan ini dia elastis terhadap harga karena dia lebih dari satu tuh. Gitu. Oke, nanti dihitung lagi tuh yang P sama dengan 25 dan P sama dengan 10. Nanti kalian latihan lah di rumah. Oke, nah kalau ini akan lebih kompleks. Jadi gini, kalau ini hanya diketahui rumusnya saja, tapi kalian harus mencari nilai P, nilai Q, baru dihitung elastisitas harga terhadap permintaannya. Nah, yang untuk ini kalian harus pahami dulu tuh apa cara mengkonversi matematika. Jadi kalau misalnya 9 pangkat P min 3 sama 9 pangkat P pangkat 3 sama, ketika ketemu sederhanakan untuk bisa dapatkan pangkat, maka kalau pangkat itu kalau misalnya pembagian itu biasanya kan dia jadi negatif. Jadi kalau misalnya 9 pangkat P pangkat 9 per P pangkat 2, maka sama dengan 9 kali P dipangkatkan negatif 2. Tapi karena ini kan 9 dibagi P pangkat 3, maka sama dengan 9 dikali P dipangkatkan negatif 3. Jadi setiap pangkat di bawah bagi itu ketika diambil ke atas, maka dia akan jadi negatif. Jadi ini jadi negatif 3. Jadi P dikali negatif 9 kali P dipangkat negatif 3. Nah, turunan daripada turunan pertama dapat ini adalah ini tuh dikali. Jadi ini negatif 3 ini dikali 9 sama dengan negatif 27. Negatif 3 ini dikurang 1 sama dengan negatif 4. Nah, kalau yang ini kan kosong nih. Ini kan dihapus. Ini kenapa dihapus? Karena ini kan pangkat 1. Ketika dikurangi 1 sama dengan 0. Sesuatu yang pangkat 0 sama dengan hilang. Kosong. Ini ada, jadi hapus. Jadi makanya ini dihapus. Kalau yang ini kan kenapa ini jadi kosong? Ini jadi masalah negatif 4 karena ini pengurangan. Jadi negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Nah, ketika kita sudah konversi ini menjadi ini, lalu kita turunkan jadi ini, maka kita bisa hitung tuh dia punya kita punya elastisitas harga. Jadi kita kan sudah dapat ini nih. Ini ditaruh di sini, kita taruh ini, kita taruh yang ini, P kan kita dapat P, Q kan sama dengan ini.
Ki sama dengan ini ki ini kan hasil ini tuh kan sama dengan ini, hasil turunan pertama daripada P itu kan sama dengan ini, dari persamaan ini kan sama dengan ini. Lalu P kan P ini sama dengan 9 pangkat ini tuh dapat dari mana? Dapat dari sini nih. Ini disederhanakan agar ada pangkatnya. Nah, kalau gini kan lebih gampang. Jadi nanti ini ketika ini kalau begini berarti kalian kerja yang pertama kali adalah ini dikali ini. Nah, ketika ini kan pangkatnya sama nih, maka negatif 4 ditambah eh, kalau pangkat tuh kalau dikali berarti ditambah. Kalau pangkat kalau dibagi sama dikurang. Oke? Jadi eh, min 4 dikurangi satu sama dengan min 3 toh. Jadi itu berarti min 27P pangkat min 3. Nah, kalau misalnya gini maka kan sama tuh. Jadi itu kita bisa hapus tuh P pangkat min 3 nih. Jadi kita dapat 27 bagi 9 bagi sama dengan 3. Karena min 27 bagi 9 sama dengan 3. Ketika diabsolutkan mendapatkan nilai 3 nih. Maka dia nilai saya sama seperti yang tadi. Berarti dia elastisitas terhadap harga. Gitu. Jadi nanti ini cara hitungannya. Nah, kalau yang untuk penawaran sama seperti yang permintaan tadi nih. Nih, nih. Cara perhitungannya sama, rumusnya juga sama. Jadi nanti ini. Kan cara perhitungannya sama. Cuma bedanya kalau di penawaran itu tidak ada nilai absolutnya. Nilai kalian perhatikan, tidak ada toh? Maka dia boleh nilainya negatif. Gitu. Bedanya cuma itu. Oke? Oke, nanti ada kuis itu. Nanti kuisnya terkait dengan ini apa? Terkait dengan ini. Nanti saya buat soal dengan ini. Nanti kalian bisa pahami ini. Nanti kalian bisa putar video ini ulang-ulang terus kalian bisa mengerjakan video kuisnya. Oke, baik, terima kasih belajar. Setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas dan kuis nanti. Lalu mungkin minggu depan setelah ini minggu depan kita bisa puas. Oke, baik, terima kasih. Jangan kesana selalu, jangan keluar banyak-banyak, pakai masker dan lain-lain. Terima kasih.